Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang ketepatan dan ketelitian. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Aninda Duhani, yang kedua ada Astika Sari Dewi, dan yang ketiga yaitu saya sendiri dengan Mbak Anissa Fitri yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Kemudian topik pertama yaitu mengenai pengertian ketepatan dan ketelitian akan dibahas oleh teman kami yaitu Astika Sari Dewi. Kepadanya disilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketepatan atau akurasi dan ketelitian atau precision. Yang pertama yaitu ketepatan atau akurasi. Jika suatu besaran diukur beberapa kali atau pengukuran berganda dan menghasilkan harga-harga yang menyebar di sekitar harga yang sebenarnya, maka pengukuran dikatakan tepat. Pada pengukuran ini, harga rata-ratanya mendekati harga yang sebenarnya. Next. Kemudian, kata teliti. Kata teliti dalam suatu pengukuran memiliki dua makna. Yang pertama, teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kedua, teliti yang dikaitkan dengan proses pengukuran itu sendiri. Next. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide. Tepat dan teliti atau high accuracy, high precision, menunjukkan anak panah yang dekat ke pusat sasaran atau nilai sesungguhnya. Sedangkan presisi yang tinggi menunjukkan kedekatan antara anak panah yang satu dengan yang lain dalam suatu kumpulan. Itu terlihat pada gambar pertama di sebelah kiri, paling atas. Next. Kemudian untuk data yang tepat dan tidak teliti, ketepatan yang tinggi menunjukkan anak panah dekat dengan pusat sasaran atau nilai sesungguhnya, sedangkan tidak tepat atau memiliki ketepatan yang rendah itu ditunjukkan oleh posisi anak panah yang tidak terlalu berdekatan atau tidak berkumpul pada satu titik. Itu dapat dilihat pada gambar sebelah kiri paling bawah. Kemudian untuk data yang dikatakan tidak tepat dan teliti dapat dilihat pada gambar sebelah kanan paling atas. Nah, data tidak tepat karena anak panah sangat jauh dengan pusat sasaran atau nilai sesungguhnya. Namun data ini memiliki ketelitian yang tinggi, dapat dilihat dari posisi anak panah yang berdekatan atau berkumpul di suatu titik. Kemudian yang terakhir, yaitu tidak tepat dan tidak teliti. Pada data terakhir di gambar sebelah kanan paling bawah menunjukkan bahwa data tersebut tidak tepat dan tidak teliti. Tidak tepat karena anak panah yang ditembakkan tidak ada yang mengenai sasaran atau nilai yang dituju atau nilai sesungguhnya. Nah, kemudian tidak teliti karena jarak dari anak panah satu dengan anak panah lainnya yang ditembakkan tidak berdekatan dan cenderung menyebar. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan bawah. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Astika. Selanjutnya yaitu 4 macam ukuran ketepatan akan dibahas oleh teman kami yaitu Aninda Duhani. Kepadanya disilahkan. Baik, kali ini saya akan menyampaikan 4 ukuran ketepatan. Yang pertama itu ada kisaran atau range. Kisaran merupakan selisih hasil penetapan yang paling besar dengan yang paling kecil.
Semakin kecil selisihnya berarti hasilnya semakin tepat. Yang kedua itu ada deviasi rata-rata atau mean deviation. Deviasi rata-rata tadi merupakan deviasi masing-masing hasil penetapan terhadap rata-rata dengan tidak memperhatikan tanda deviasinya, yaitu positif atau negatif. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar jumlah kuadrat deviasi masing-masing hasil penetapan terhadap mean dibagi dengan derajat kebebasan. Standar deviasi lebih banyak digunakan sebagai ukuran kuantitatif ketepatan atau ukuran presisi, terutama apabila dibutuhkan untuk membandingkan ketepatan suatu hasil metode dengan hasil metode yang lain. Semakin kecil nilai standar deviasi dari serangkaian pengukuran, maka metode yang digunakan semakin tepat. Next. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada standar deviasi relatif. Standar deviasi relatif atau RSD yang juga dikenal dengan koefisien variasi atau CV merupakan ukuran ketepatan relatif dan umumnya dinyatakan dalam persen. Semakin kecil nilai RSD dari serangkaian pengukuran, maka metode yang digunakan semakin tepat. Next. Selanjutnya untuk contoh dari masing-masing, yang pertama yaitu dari jangkauan atau range dan simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Di sini dapat dilihat soalnya yaitu sebuah tabel, data, dan jumlah frekuensinya. Next. Yang pertama, di sini kita menghitung range atau jangkauan dihitung dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecilnya. Di sini data terbesarnya yaitu 9, dikurangi dengan data terkecilnya yaitu 4, sehingga hasilnya adalah 5. Yang kedua adalah simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Di sini rumusnya yaitu sigma dari nilai I jumlah data, FI dikali nilai mutlak XI dikurangi dari X dibagi dengan N atau jumlah datanya, sehingga hasilnya yaitu 41,8 dibagi dengan 30 sama dengan 1,39. Sehingga simpangan rata-rata atau deviasi rata-ratanya adalah 1,39. Next. Yang selanjutnya yaitu soal untuk simpangan baku atau standar deviasi dan standar deviasi relatif. Di sini kita bisa lihat hasil perhitungan dalam tabel di sebelah kiri. Untuk menghitung standar deviasi, rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma I dari 1 sampai N dikali dengan XI dikurangi X dikuadratkan dibagi dengan N-1. Sehingga hasil dari standar deviasi yaitu akar dari 0,0182 dibagi 9 sama dengan plus minus 0,045. Selanjutnya untuk simpangan baku relatif atau RSD itu rumusnya yaitu S, yaitu hasil dari simpangan baku atau standar deviasi dibagi dengan X. Dan di sini hasilnya yaitu 0,045 dibagi dengan 7,13 dikali dengan 100%, sehingga hasilnya adalah 0,63%. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Aninda. Dapat dilihat di sini jika teman-teman ingin mencari lebih lanjut mengenai materi ketepatan dan ketelitian, ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan. Adapun simpulan dari presentasi kami hari ini yaitu ketelitian atau akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Yang kedua yaitu ketepatan atau precision adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.